Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah dari kelas Manajemen 2 dengan NPM 213101100686, mata kuliah Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori organisasi klasik. Apa itu teori organisasi klasik? Teori organisasi klasik menumbuhkan kebutuhan untuk menemukan pedoman pengelola organisasi kompleks. Teori organisasi klasik atau biasa disebut dengan teori tradisional berisi konsep-konsep organisasi dalam kerangka waktu 1900 sampai 1930. Dalam teori ini, organisasi secara umum digambarkan oleh para teoritis klasik sebagai tersentralisasi dan tugas-tugasnya terspesialisasi serta memberikan petunjuk mekanistik struktural yang kaku, tidak mengandung kreativitas. Ada tokoh-tokoh teori organisasi klasik: Henry Fayol 1841 sampai 1925, Max Weber 1864 sampai 1920, Mary Parker Follett 1868 sampai 1933, Chester I. Burnett 1886 sampai 1961. Menurut Henry Fayol, manajemen adalah suatu keterampilan yang dapat diajarkan jika prinsip dasarnya dipahami. 14 prinsip manajemen menurut Henry Fayol. 1. Pembagian kerja. 2. Wewenang dan tanggung jawab. 3. Disiplin. 4. Kesatuan perintah. 5. Kesatuan pengarahan. 6. Kepentingan individu di bawah kepentingan umum. 7. Remunerasi. 8. Sentralisasi atau desentralisasi. 9. Hierarki atau rangkaian perintah. 10. Ketertiban. 11. Keadilan. 12. Stabilitas masa jabatan. 13. Inisiatif. 14. Semangat korps. Ada juga menurut Max Weber adalah 1. Mengembangkan sebuah teori mengenai manajemen birokrasi yang menekankan pada kebutuhan akan hierarki yang ditetapkan dengan ketat untuk mengatur mengenai peraturan dan wewenang dengan jelas. Flow oriented. 2. Organisasi ideal pastilah sebuah birokrasi yang aktivitas dan tujuan dipikirkan secara rasional dan pembagian tugas dari para karyawan dinyatakan secara logis. 3. Evaluasi presentasi kerja harus didasarkan pada keunggulan di masa lalu. Teknokratik. Terdapat 6 prinsip tipe ideal birokrasi menurut Max Weber. 1. Peraturan yang ada dalam birokrasi harus jelas dan tegas. 2. Terdapat ruang lingkup kompetensi yang jelas. 3. Sumber dari otoritas atau kewenangan adalah keterampilan teknik, kompetensi, dan keahlian. 4. Para pelaksana atau staf administrasi secara tegas dipisahkan dari pemilik modal. 5. Prinsip hierarki. 6. Tindakan-tindakan, keputusan-keputusan, dan aturan-aturan semuanya diadministrasikan dan diarsipkan secara tertulis. Menurut Mary Parker Follett, manajemen adalah seni melaksanakan pekerjaan lewat orang lain. Mary Parker Follett juga memperkenalkan konsep hubungan manusia dan struktur organisasi. Mary Parker Follett juga menyatakan bahwa kelompok merupakan tempat individual dapat menggabungkan bakat yang berbeda-beda menjadi sesuatu yang lebih besar. Menurut Chester I. Burnett, 1. adalah orang berkumpul bersama dalam organisasi formal tidak dapat mencapai tujuan jika bekerja sendiri-sendiri, tetapi
dalam mengajar sasaran organisasi, mereka juga harus memuaskan kebutuhan individual masing-masing. Zone of Indifference area of acceptance adalah kecenderungan yang mengondisikan individu dapat menerima perintah yang berada dalam rentang tanggung jawab atau aktivitas yang sudah dikenal. Terakhir, menurut Chester I. Bennett 2, inisiatif 1. Uang dan material lain. 2. Kesempatan non-material. 3. Kondisi kerja yang baik. 4. Imbalan ideal atau kebangsaan. Tugas pemimpin. 1. Membangun dan mempertahankan sistem komunikasi. 2. Menyiapkan pelayanan penting. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.